Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita istighfar dulu ya teman-teman dan baca sholawat ya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Oke ya teman-teman, saya mau kasih tahu kepada teman-teman saya ya teman-teman. Eh, saya mau membahas tentang masalah channel-channel itu ya teman-teman. Tadinya itu kan kabar beritanya ya teman-teman. Kemarin itu saya bikin video itu kan, katanya saya itu, pokoknya gini loh teman-teman. Kan saya yang dulu itu kemarin itu kan yang sudah 1 bulan mungkin ya, saya kan mau beli channel itu ya teman-teman. Sebetulnya dalam hati saya itu orang itu ya teman-teman mau ada yang apa, orang itu kan mau jual channel ya teman-teman. Sebetulnya itu aku nggak, maksudnya beli channel itu bukan buat saya, maksudnya saya itu terlalu mengejar untuk mendapatkan viewer yang banyak atau cepat-cepat mendapatkan uang ya teman-teman. Sebetulnya itu enggak teman-teman. Kalau aku mau itu ya dah dari dulu ya teman-teman. Karena saya rasa YouTube ini cuma cuma buat hiburan buat saya karena saya lagi kerja di rantau ya teman-teman. Jadi untuk hiburan begitu ya teman-teman. Nah, saya mau beli channel itu karena saya itu kasihan ya teman-teman sama orang itu ya yang namanya Mbak Lina itu, katanya kan dia itu mau bikin rumah. Jadi kan saya itu kasihan. Dari dulu aku tuh tahu channel dia, tapi aku tuh nggak pernah nonton teman-teman. Aku memang nggak pernah nonton. Cuma baru-baru ini aja itu karena saya merasa melihat di situ ada orang tuanya, terus dikira dia itu bantu bener-bener gitulah teman-teman, maksudnya gitu ya, dengan tulus, selamatnya membantu dengan tulus gitu. Makanya saya pikir ini orang ini baik gitu kan, tak pikir orang ini baik, terus dengan mau menjual channel harganya 20 juta itu ya teman-teman, tak kira itu ya mau buat bantu Mbak Lina semuanya ya teman-teman, itu tak kira ya seperti itu. Tapi dalam feeling aku, firasat aku tuh mengatakan tuh tidak ya teman-teman. Dan dia tuh orangnya pun nggak jelas ya tentang apa namanya, tentang channel itu sebenarnya itu gimana gitu kan. Dia tuh nggak terlalu menjelaskan yang detail ya teman-teman. Terus saya juga nggak begitu tahu orangnya dia itu seperti apa kan teman-teman. Jadi saya itu gimana gitu berpikirnya itu, ini bener orang ini baik apa enggak, bener orang ini duit 20 juta mau dikasihkan Mbak Lina apa enggak, kan seperti itu ya teman-teman. Tapi pertama kalinya saya itu berpikir ya teman-teman, duit nanti kalau dia jual channel ya teman-teman, saya pikir uang itu buat bantu Mbak Lina. Dan selama saya sudah beli channel ya teman-teman, channel itu ya, selama saya di Hong Kong 1 tahun saya nggak pakai teman-teman. Dan kalau terus saya suruh pakai dia, dan selama 1 tahun itu kalau dipakai dia, gajiannya kan yang menerima dia. Terus saya bilang sama dia, gajinya nanti dikasihkan sama dia, sama Mbak Lina lah. Ini dalam pikiran saya tuh begitu teman-teman. Makanya saya itu mau beli channel itu karena saya pengen membantu, atau ya kasihan gitulah sama Mbak Lina gitu kan. Kok mau mendirikan rumah tuh nggak bisa, sudah ada materialnya, dapat bantuan dari pemerintah. Nah seperti itu teman-teman. Dan saya itu juga begini ya teman-teman, sebetulnya itu niat saya itu baik begitu teman-teman, cuma karena mungkin dianya yang nggak tulus ya teman-teman, mungkin ini ya, karena saya dengar kabar-kabar ya teman-teman, banyak lah dari orang banyak, itu saya dengar kabar dari orang banyak,
sepertinya itu orangnya itu nggak begitu jelas gitu ya. Terus jadi ada teman saya yang menyarankan nggak usah harus dibatalkan seperti itu. Dan karena saya itu berpikir ini orang, aku dengan membeli channel ini, aku sudah mau kirim uang ya hari itu ya. Aku ini sudah mau membantu Mbak Lina, begitu ya. Terus kenapa aku berpikir lagi, kenapa dia tuh mau minta bantuan lagi. Nah seperti itu. Terus aku tanya minta bantuan lagi itu buat siapa? Dia nggak dijawab teman-teman. Nah seperti itu. Jadi aku itu ini orang ini seperti aneh gitu ya. Nggak begitu gamblang, nggak begitu jelas orang ini seperti itu. Habis itu memang karena Gusti Allah ya yang mengingatkan saya memang uang itu masih rezeki saya teman-teman. Ya jadi nggak bakalan itu uang itu jatuh di orang itu. Kalau dia niatnya baik teman-teman, insya Allah Allah menghendaki teman-teman uang itu pasti saya kirim dan uang itu sampai ke Mbak Lina teman-teman. Nah seperti itu. Karena mungkin Allah tidak menghendaki dan Allah tahu orang itu tidak jelas ya teman-teman. Jadi Allah itu memberhentikan saya. Waktu itu saya sudah di depan pintu toko Indonesia, itu toko itu buat kirim uang ya teman-teman. Saya itu berhenti sejenak, saya berpikir dan saya menelpon teman-teman saya ya teman-teman. Dan teman-teman saya mengingatkan dia sudah tahu gamblang tentang dia teman-teman. Nah sudah tahu gamblang tentang dia ya teman-teman. Banyak youtuber gede yang tahu gamblang tentang dia itu banyak teman-teman. Makanya aku stop berhenti dan orang yang di sebelah saya, teman saya, dia itu bilang sama saya, udah blokir aja seperti itu. Karena saya dengan gugup, saya memblokirnya teman-teman. Nah seperti itu. Dan di waktu jam itu juga dia langsung menghubungi saya dengan WhatsApp nomor lain. Kan WhatsApp dia kan ada banyak. Dia langsung mengancam saya, katanya video aku sudah diambil. Padahal aku waktu itu belum bikin video teman-teman, belum bikin video tentang dia ya teman-teman. Waktu itu dia langsung mengancam saya ya teman-teman, katanya video saya sudah diambil, terus katanya saya mau dilabrak ke alamat saya, terus katanya mau dilacak di Hong Kong seperti itu. Dan waktu jam itu juga teman-teman, saya itu langsung di-up di grup YouTube, saya diviralkan ya teman-teman. Katanya ada tulisannya ya teman-teman, tulisannya itu begini, TKW Hong Kong menipu saya, mau beli barang sudah disiapkan kok malah aku diblokir lu. Lah barang itu emangnya sudah di saya, apakah aku sudah makan hak dia, apakah aku sudah makan uang dia, harta dia, kan belum apa-apa teman-teman. Soal memblokir itu memang wajar karena kita di dunia maya ya teman-teman. Karena kita mungkin nggak srek, karena kita nggak suka, karena mungkin kita dapat kabar nggak bagus dengan orang itu. Nah, karena aku juga nggak kenal dia, nah seperti itu. Dan teman saya itu di sebelah saya itu suruh blokir. Jadi aku gugup ya saya blokir. Dan kalau seumpamanya orang itu saya blokir ya, seumpamanya dia itu orang baik ya teman-teman, ini saya kasih tahu ya teman-teman. Seumpamanya kalau dia tuh orang baik, dia itu WhatsApp saya pakai nomor lain, sebetulnya kan dia SMS yang baik-baik juga kan. Loh kenapa Mbak kok saya diblokir, apa salah saya? Coba dikasih tahu dong, apa salah saya? Kalau saya salah, minta maaf. Nah seperti itu, karena kita tidak saling mengenal teman-teman. Kalau kita saling mengenal, mungkin nggak bakalan kejadian seperti ini ya kan teman-teman. Nah seperti itu. Tapi banyak teman aku YouTuber gede-gede yang sudah tahu dia ya teman-teman. Jadi
aku harus hati-hati dengan orang itu, jangan sampai hubungan dengan orang itu. Terus yang teman aku yang YouTuber itu nggak bilang kalau diblokir, itu nggak bilang. Cuma teman di sebelah saya, karena dia mendengar percakapan saya, dia kasihan sama aku dan dia tuh takut ya. Blokir aja mbak, blokir aja. Menakutkan, uang banyak segitu kok dikirim orang nggak jelas gini-gini, seperti itu. Saya blokir teman-teman. Nah seperti itu teman-teman ceritanya. Nah kalau dia orang baik kan sebetulnya kan SMS dengan baik-baik. Kenapa kok saya diblokir, apa salah saya? Coba kalau saya salah dijelaskan. Nah seperti itu kan. Nah habis itu dengan banyak nomor dia apa namanya menjelek-jelekan saya, padahal dia kan belum kenal saya kan. Katanya ini saya TKW Hongkong sampah, katanya saya ini asu, apa semuanya. Pokoknya banyak macam-macam. Terus pokoknya banyak deh. Nah, dari mulai itu saya maksudnya saya di apa? Di unek-unek ke jarine kalau saya itu asu lah, TKW penipu lah, TKW apa aja lah pokoknya kayak gitu. Pokoknya yang kotor-kotor gitu teman. Dan saya diancamnya. Jadi waktu itu ya teman-teman, saya itu aduh orang ini kok bahaya sekali sih. Masa cuma aku blokir nggak jadi kok dia segitunya sih. Karena aku udah tahu dia, jadi aku ya takut lah, aku nggak mau lah hubungan sama orang seperti itu kan gitu ya teman-teman. Nah aku itu karena aku tuh nggak pernah kenal dia, jadi aku setelah mendengar kabar dia, jangan sampai hubungan sama orang itu. Duit kamu pun nggak bakalan ke Mbak Lina yang sebenarnya. Seperti itu. Saya juga berpikir, wong aku dengan membeli channel itu buat Mbak Lina. Tapi kenapa dia masih mau minta katanya bantuan lagi. Bantuan lagi buat siapa juga nggak dikasih tahu. Jadi saya heran. Jadi paling uang itu nggak buat Mbak Lina, buat dia sendiri apa gimana? Aku juga nggak paham. Paling ya begitu. Kan aneh kan? Nah seperti itu teman-teman. Makanya saya itu dia itu WhatsApp menjelek-jelekan saya, maksudnya itu kalau saya itu penipu, saya ini asu lah, saya ini TKW Hongkong sampah lah, pokoknya goblok bodoh, pokoknya itu menghujat saya yang jelek-jelek gitu ya teman-teman. Makanya nggak serontok teman-teman. Besok paginya saya habis sholat subuh nggak serontok teman-teman. Saya nggak. Pokoknya saya itu tergesa-gesa. Saya maksudnya nggak pakai kerudung ya teman-teman. Saya pakai mukena, saya langsung bikin video. Ada juga yang pakai apa namanya, pakai kerudung ya teman-teman. Itu ada, sebetulnya itu aku bikin video itu cuma 3 kali. Karena bikin yang 1 kali itu jamnya tuh kepanjangan, jadi saya jadikan 2 ya teman-teman. Nah seperti itu, jadi ada 3 video. Nah sebetulnya itu saya nggak mau bikin video seperti itu teman-teman, karena dia terlalu melampaui batas. Jadi saya sudah diviralkan di grup Facebook ya. Jadi ada orang yang menghujat saya di apa namanya, di YouTube saya ya teman-teman. Dikira saya ini penipu beneran ya teman-teman. Makanya saya itu, atau di grup Facebook ada yang menghujat saya, makanya saya itu bikin video teman-teman bahwa saya ini bukan menipu dia. Nah seperti itu jalar kawitannya, itu seperti itu gitu loh teman-teman. Tapi bagi orang yang tidak paham ya, mungkin dia itu nonton videonya itu cuma dipotong-potong ya teman-teman, nggak full ya teman, jadi dia tuh nggak paham, membela dia nggak apa-apa, menyalahkan saya, menghujat saya nggak apa-apa. Nah seperti itu teman-teman. Nah ini ya saya kasih tahu. Dan sekarang dia itu malah udah bikin video ya teman-teman. Video saya itu diambil, dipotong sama dia, diambil yang aku pokoknya ngomong selagi emosi banget. Memang aku emosi lah. Siapa yang nggak emosi dihujat, katanya aku asu lah, apalah, penipu lah, udah diviralkan. Siapa yang nggak emosi teman-teman? Nah seperti itulah. Wong aku belum menipu dia. Kok kan wajar kalau aku memblokir, kalau orang gentleman, kalau bener orang laki-laki bener ya teman-teman,
pasti, kok orang ini aku kok diblokir lah, mungkin dia tuh nggak jadi, apa nggak sreg, apa nggak suka, ya udahlah aku juga nggak kenal ngapain, kan seperti itu kan teman-teman. Kalau dia masih menghubungin saya dengan nomor lain, kan dia sebetulnya cakep bener, cakep baik-baik kan teman-teman, tapi dia tuh langsung menghujat aku teman-teman. Nah seperti itu. Terus padahal itu sebelum dia menghujat aku ya teman-teman, dia itu sudah komen di video YouTube aku ya. Dia bilang, kenapa kamu kok nggak jadi itu beli channel kamu kok jahat banget gini gini gitu. Udah saya bales. Aku tidak jadi karena aku sudah tahu kalau maksudnya itu sudah tahu kalau channel itu nggak bagus lah, aku bilang seperti itu teman-teman. Saya agak lupa ya, jadi maaf aku batalkan. Nah itu sama juga kan, aku sudah ngasih tahu dia kan, walaupun aku sudah memblokir, tapi kan aku ngasih tahu lewat komenan karena dia datang komen ke saya. Kan sudah kan, lah kok dia masih mengancam saya lewat nomor-nomor lain, loh masih menghujat saya, yang ngesul lah, yang aku goblok, yang penipu. Loh itu macam mana itu yang TKW sampah lah. Nah dia itu siapa coba, aku yang sampah atau dia yang lebih? Katanya kok penipu, katanya aku menghina dia teman-teman. Nah coba dilihat yang videonya dulu-dulu itu, dia pakaian seperti perempuan, itu hina apa enggak? Di mata Allah hina kan teman-teman kalau laki-laki menyerupai wanita. Loh, nah seperti itu. Aku nggak menghina dia, dia sudah hina sendirilah di mata Allah, juga di mata orang yang tahu agama Islam. Nah seperti itu ya kan teman-teman. Loh kok sekarang dia itu bikin video ya teman-teman, bikin video dikasih judulnya katanya, eh aku dituduh TKW Hongkong, aku dituduh menipu TKW Hongkong, aku dituduh menipu TKW, aku dituduh menipu sama TKW Hongkong dan dihina sama TKW Hongkong. Nah judulnya seperti itulah teman-teman. Pokoknya judulnya katanya aku tuh menipu dia dan aku menghina dia. Siapa yang menghina? Wong dia aja kelakuannya seperti itu, banyak orang yang sudah tahu, youtuber gede sudah tahu. Dia itu dipandang orang tuh dengan pakaian seperti itu, pakaian perempuan, dengan joget-joget di diskotik dengan PD-nya ya teman-teman. Ya sebenarnya saya nggak menghina, kalau seperti itu mah hina di mata Allah, hina di mata orang yang tahu benar-benar agama Islam, iya kan teman-teman. Nah seperti itu. Dan di dalam video itu, video saya diambil dipotong-potong, dan suami saya itu waktu nelpon dia ya teman-teman, memang saya yang nyuruh suami saya itu nelpon dia. Pertamanya ya dia ngomong ya, habis itu yang terakhir kalinya dia memang ngomong pelan-pelan dan meminta maafkan kepada saya. Dia itu memang merendah biar dia itu sadar, biar dia itu baik, biar dia itu enggak selalu meneror aku, biar enggak menfitnah aku. Makanya suami saya itu berbaik dengan dia dan merendah diri dan memintakan maaf ke saya ini kepada dia. Bicaranya itu kalem, nyantai, supaya dia itu sadar dan tidak meneror saya lagi. Tujuan suami saya seperti itu. Bukannya suami saya itu enggak membela saya dan suami saya tuh malu. Enggak sama sekali, enggak ada malu. Ngapain malu? Wong aku juga enggak merasa menipu dia. Loh, dalam batin aku enggak salah lah, wong aku enggak menipu dia. Memang aku salah memblokir. Tapi itu sudah wajar ya kan teman-teman, karena saya tidak berkenan di hati saya, karena saya sudah tahu orang itu seperti apa dan orang itu tidak jelas. Nah seperti itu teman-teman, pokoknya aku sudah tahu semua, sudah tahu semuanya.
Jadi waktu itu aku bikin video, banyak orang yang minta nomor ke saya, itu sudah ngasih tahu tentang dia yang sebenarnya teman-teman, dan dia itu seperti apa, dan dia membenarkan. Dan banyak juga youtuber-youtuber gede yang komen di komenan YouTube saya, video saya, dia membenarkan saya. Malah ada juga yang bilang, dia bilang begini, saya kasih tipnya ya, orang seperti itu disekak mat aja katanya, seperti itu. Ada lagi itu yang komen, bener sampean jenengan itu bener, kalau sampean membantahkan itu. Banyak yang youtuber gede itu komen di channel saya. Nah seperti itu. Nah seperti itu teman-teman, ya sudah ya teman-teman, sudah saya kasih tahu ini seperti ini. Dan kalau dia itu ya teman-teman, dia itu masih meng-up video saya ya teman-teman. Itu video itu terlalu menfitnah saya ya teman-teman, biarkan saja. Dikasih judul katanya saya menipu dia dan menghina dia, biarkan saja. Dan video saya diambil, dipotong-potong dan dengan suami saya. Ini kata teman youtuber gede saya teman-teman, ya kata teman-teman saya ya. Ini sudah saya download ya teman-teman. Ini bisa menjadikan bukti kalau dia itu menfitnah saya. Nanti setelah saya pulang, kalau dia masih meneror saya terus, menfitnah saya terus, saya akan mengurusnya dan banyak orang yang akan membantu saya. Oke teman-teman, nah seperti itu. Aku membiarkan saja video itu. Tadinya itu video itu sudah di private ya teman-teman. Itu video itu nggak dihapus sama dia. Yang judulnya katanya dia dihina sama TKW Hongkong dan dituduh menipu. Nah seperti itu judulnya seperti itu teman-teman. Itu di video dia itu. Pasti teman-teman sudah tahu channelnya namanya apa. Aku nggak mau nyebut itu. Sepertinya aku nggak mau lagi menyebut channel itu. Nah itu kan video itu video menfitnah saya. Jadi netizen dia, pendukung dia itu semuanya menghujat saya teman-teman. Menghujat saya. Jadi di dalam video itu teman-teman, jadi itu menjadi ladang dosa buat dia, juga ladang dosa buat netizen yang telah menfitnah saya, yang telah menghujat saya. Nah, alhamdulillah saya dihujat seperti itu, difitnah seperti itu, alhamdulillah, bersyukur. Semuanya ini Allah yang tahu, Allah membalasnya. Wes ngono teman-teman. Tapi kalau video saya nggak bakal dihapus teman-teman, karena video saya ini video kebuktian saya ya teman-teman. Kebuktian saya kalau saya ini bukan menipu dia. Kalau saya bukan menipu dia. Nah seperti itu. Saya di sini video saya cuma menjelaskan seperti ini. Yang aslinya kejadiannya itu seperti ini teman-teman. Oke teman-teman, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada kata-kata saya yang salah, saya minta maaf ya teman-teman. Nah, waktu itu video saya itu agak emosi ya teman-teman, karena saya terlalu terlalu diteror dan dihujat, katanya saya ini sampah, goblok, asu. Wes pokoknya aku penipu dia dan saya diviralkan di Facebook ya teman-teman. Jadi makanya marah saya itu seperti itu. Orang menghujat saya kasar, nggak patut pakai kerudung, katanya bau, mulutnya bau apa semuanya, katanya pokoknya macem-macem lah teman-teman. Biarin saja seperti itu ya teman-teman. Kalau video saya insya Allah real, asli, aku nggak pernah merasa menipu atau aku menghujat dia. Ini cuma penjelasannya teman-teman. Oke teman-teman, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.